Shalom saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya saudaraku bahwa hidup orang benar itu tidak akan pernah diabaikan. Hidup orang yang berarti di hadapan Tuhan bukan berarti sukses dalam cita-cita. Hidup orang yang berarti di hadapan Tuhan bukan saat saudaraku mampu punya penghasilan banyak. Tapi hidup yang berarti di hadapan Tuhan waktu engkau mampu melakukan firman dengan benar dan tepat. Oleh sebab itu bukan kata kalimat seorang pendeta yang saya akan bawa, tetapi suara surga yang menjadi benih iman, yang menjadi kekuatan hidup kita. Haleluya. Mari saudara kita membaca dalam program ini, yaitu di Lukas 9 ayat yang ke-37 sampai 43. Lukas 9 ayat yang ke-37 sampai yang ke-43. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangnya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak meninggalkannya. Dan aku terus telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Saudaraku, buat saya sederhana. Kenapa banyak orang cinta Tuhan? Karena mujizat telah mereka lewati. Kenapa banyak orang pergi ke dukun dan paranormal? Karena sesuatu yang mereka dapat, yaitu mujizat dari kuasa kegelapan itu. Hari ini saudaraku yang kekasih, zaman terus berkembang. Perubahan sedang berlomba. Jangan sampai jari jemari setan ini terus merambah kemana-mana. Setan bukan hanya sekarang ini merba pada soal bisnis, tidak. Soal bisnis bukan hanya itu. Sampai masalah seks, jodoh, studi, makanan. Setan sudah merambah ke sana. Saudaraku yang kasih. Bukan hanya yang tua yang kena, yang muda yang kena. Bukan hanya yang muda, sampai yang anak-anak. Saya dengar berita-berita di mass media. Banyak orang kesurupan massal. Kenapa ini terjadi, saudaraku? Dengar baik. Saya percaya kalau ada Yesus dalam hidupnya, Alkitab berkata roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Engkau tidak akan mampu disentuhnya oleh siapapun, kecuali engkau keluar dari Kristus Yesus. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, mari kita lihat ayat yang ke-41 sebagai teguran dan juga peringatan bagi kita, anak-anak Tuhan. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi kamu harus tinggal di antara kamu? Aku tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu. Bawa anak itu kemari." Saudaraku, tidak menjamin orang-orang yang ikut Tuhan mampu mengusir kekuatan setan. Tidak menjamin. Jika engkau tidak punya kepercayaan yang penuh. Oleh sebab itu hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kepada siapa Yesus diarahkannya itu, kalimat itu? Muridnya. Hai kamu angkatan yang mana? Dalam bahasa aslinya angkatan ini disebut faithless. Angkatan yang bebas. Faithless itu bebas. Saudaraku, angkatan yang bebas jadi orang Kristen, bebas. Ya, bebas nipu, bebas ngomongin orang, bebas berbuat jahat. Yang penting Kristen, yang penting ke gereja, yang penting saya minggu ke gereja.
Ini Kristen seperti ini. Angkatan itu yang dituju kepada Yesus. Engkau tidak akan pernah punya kuasa kalau engkau seperti itu. Saudaraku, bukan berarti jadi orang Kristen harus mesti tunduk. Seolah nggak boleh ini, nggak boleh itu, maju kena, mundur kena, kanan kiri oke, atau KO gitu. No! Jadi orang Kristen itu indah, nikmat. Ada orang percaya itu luar biasa. Engkau salah jika begitu. Sebab engkau tidak tahu kebenaran. Dan engkau kurang punya iman, kata Alkitab. Saudaraku, lihat di sini. Sehingga jangan heran banyak sekali ini murid-murid yang menentang kuasa Allah. Dengan kata lain, tidak pernah menjadi contoh tauladan. Ya, karena firman Tuhan berkata kau akan punya kuasa. Firman Tuhan berkata engkau pasti sembuh. Tapi jika tidak sesuai dengan firman, berarti menentang firman. Kenapa? Karena engkau tidak punya iman, kata Alkitab. Oleh sebab itu mari kita melihat ayat yang ke-28 dikatakan begini. Dari Lukas 9 ini. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ini, saudaraku, Yesus berkata, bawalah kemari. Dalam bahasa aslinya disebut prasagoso haefios hode. Bawalah anak itu kemari. Akulah sebenarnya sumber satu-satunya. Ingat, sumber satu-satunya bukan di pendeta. Ada banyak orang lebih mengagungkan pendeta daripada sumber satu-satunya. Yang saya sebut prasagoso haefios hode. Tuhanlah, Yesuslah sumber satu-satunya itu. Ibu, ada banyak tawaran ini melalui mass media. Kalau kau ketemu aku dengan ki ini, katanya. Saudaraku, engkau akan dijamin. Ada ilmu pelet, ada ilmu paranormal, ada ilmu panoragan, ada ilmu begini guna-guna supaya suamimu pelet dan segalanya. Itu omong kosong. Yesuslah yang berkata, bawa kemari prasagoso haefios hode. Anak yang kesurupan itu. Artinya anak yang terikat itu dilepaskannya. Apa ikatan yang sehingga ekonomi semua sekarang ini terasa seret? Apa yang mengikat engkau sehingga rumah tanggamu tidak ada harmonis? Karena engkau kurang percaya. Kenapa ke-8 murid Yesus ini tidak mampu menggantikan posisi Allah? Inilah tema yang ingin saya katakan kepada saudara. Yaitu, ini bagianku. Ada banyak bagian yang tidak bisa kita lewati. Hanya Allah saja yang bisa menjawabnya. Saudaraku, ingat Sakius, segalanya punya saudaraku. Tetapi ada satu yang tidak bisa direbutnya. Sehingga dia cari Yesus. Dia sampai panjat pohon. Karena apa? Karena Sakius butuh jawaban. Ibu, mungkin engkau sekarang punya uang. Sehingga begitu sombongnya engkau tidak pernah ke gereja lagi. Dan engkau meremehkan kekuatan Allah. Dengar baik. Suatu ketika kekayaanmu tidak bisa menjawab persoalanmu. Hai Bapak, mungkin engkau selama ini begitu sombongnya karena pangkat. Jabatan yang saudara alami. Karena suatu ketika dengar baik, engkau akan berlutut dan berkata, hanya Yesus saja yang mampu menyembuhkanku, yang mampu merubah hidupku, yang mampu mengembalikan anakku, yang mampu memulihkan keluargaku. Hanya Yesus sebagai sesuatu jawaban dalam hidupku. Prasagoso haefios hode. Saudaraku, oleh sebab itu, jangan heran banyak orang, saudaraku, dia pikir ya dengan mengandalkan relasi, mengandalkan orang lain, mengandalkan mertua, anak, bisa sukses. Tapi dengar baik, tetap jawaban itu hanya pada Yesus. Sehingga jangan heran banyak orang yang mengandalkan seperti itu, ya bukan Tuhan, akhirnya dikecewakan. Hari ini saudaraku, ingat, ini bagianku kata Tuhan. Ada saatnya kita tidak mampu. Dokter sudah angkat tangan, penyakit tidak sembuhkan. Berikan kepada Tuhan. Yesuslah mampu segalanya. Dia mampu melakukan apapun. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada jalan menjadi buka jalan. Saudaraku, yang pertama, kenapa 8 murid Yesus ini tidak mampu mengganti posisi Allah? Ya, ayat 28 dikatakan, kira-kira 8 hari
Sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Kenapa kita tidak punya kuasa seperti Yesus? Sehingga bagian Allah seharusnya untuk kita. Jika aku mampu melakukan, kau bisa melakukan, kata Yesus. Sebab jika hidupmu ada di dalamku dan firmanku ada di dalam kamu, minta apa saja. Artinya apa yang bisa dilakukan Yesus, bisa kita lakukan. Tapi kenapa kok tidak? Persoalannya, di sini tidak merindukan sesuatu di atas. Yesus selama pelayanan ada 3,5 tahun punya tempat istimewa untuk mengeluarkan isi hatinya, saudaraku. Ada tempat istimewa, ada tempat khusus. Coba dengar baik. Kapan kuasa Allah akan mengalir kepada saudara? Waktu saudara punya tempat khusus. Waktu engkau sedih, tempat apa yang saudara kunjungin? Ya. Kadang kalau saudara sedih, ayo kita pergi ke diskotik, goyang sini, ya nyapu sedikit, minum ekstasi sedikit, mabuk sedikit. Seolah-olah tempat itu tempat khusus. Ingat, tidak akan pernah ada jawaban. Jawabannya itu hanya Yesus. Amin. Ya, Yesus 3,5 tahun dicaci, diolok, bahkan dia mau disalib. Tempat istimewa tetap di Getsemani, yaitu berdoa. Pray, pray, pray. Amin. Saudaraku, ada banyak kekuatan doa ini diremehkan orang. Padahal itu kekuatan yang datangnya dari jawaban surga. Oleh sebab itu dengar baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di Bukit Getsemani, kenapa Yesus berdoa di sana? Karena ada kekuatan dalam doa. Dengarkan baik. Sehingga jangan heran orang suka menyembah. Ada banyak pendeta-pendeta dahsyat dipakai oleh Tuhan. Sumbernya cuma satu, berdoa. Ada seorang ibu, 27 tahun saudaraku. Ditinggal suaminya. Sampai menikah lagi. Dengan hanya kekuatan doa. Itu suami kembali lagi. Mustahil. Tapi itu realita. Dengan kekuatan apa? Doa. Saudaraku, lihat bagaimana kekuatan doa itu. Ini catuan. Markus 5 ayat yang ke-12. Kalau saudara membaca di sini sangat aneh. Kenapa doa-doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan? Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu kira-kira 2.000 jumlahnya. Itu terjun dari curang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Dengan baik saudaraku. Luar biasa ini. Waktu setan ini mau diusir oleh Tuhan, ada kalimat begini. Setan itu memohon, berdoa. Waduh saudaraku, kita mesti malu sama setan saudaraku. Setan saja berdoa. Masa anak Tuhan makan aja lupa doa. Aduh. Saya bilang. Oh, setan minta, saudaraku. Setan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan doa setan dikabulkan. Haleluya. Dengar baik anak Tuhan. Kalau setan saja dikabulkan, kenapa doa kita tidak dikabulkan? Karena engkau menganggap bahwa doa itu bukan tempat yang istimewa. Gereja bukan tempat istimewa bagimu. Untuk mencari kekayaan surga. Saudara pikir kekayaan surga datangnya dari judi, dari nyabung ayam. Bukan itu. Ada tempat istimewa yang luar biasa. Coba lihat. Sehingga orang yang tidak mengenal doa. Di sini lihat ini. Terjadinya. Kawanan babi yang kira 2.000 jumlahnya terjun. Haleluya. Saudara, babi saja. Dia sadar bahwa dia kemasukan setan. Lebih baik aku mati daripada kemasukan setan. Aduh, babi aja tahu diri saudaraku. Setan itu sesuatu yang menakutkan, yang menghancurkan. Biar gua babi, katanya begitu. Kira-kira lebih baik gua bunuh diri daripada kerasukan setan gitu. Tapi kadangkala kita tidak. Pergi ke dukun. Coba, anak Tuhan orang Kristen pergi ke dukun, saudaraku. Mencari setan. Dengar Bapak, jangan tersinggung. Babi saja bunuh diri kerasukan setan. Masa kita cari nomor di pohon-pohon. Cari kesembuhan di para dukun. Haleluya. Apa enggak salah ini? Aku percaya doamu pasti didengar. Amin. Karena apa? Bagian Bapak itu
akan terjadi kepada anaknya. Gak mungkin bagianku kuberikan ke tetangga. Hartaku, pangkatku, bagianku, dan segala kupunya pasti kuberikan kepada anakku. Asal engkau berdoa, mintalah, maka engkau akan diberikannya. Ketuk, pintu akan dibukakan. Cari, kau akan mendapatkannya. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa murid Yesus ini tidak mampu mengganti posisi Allah? Kita baca ayat yang ke-32. Ya. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus di dalam kemuliaan. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Saudaraku, ini yang membuat orang tidak mengerti. Ya. Bahwa tidur sini saya sikapin. Ada sesuatu perbuatan yang sangat-sangat menyedihkan. Ada banyak orang pergi ke gereja juga untuk tidur. Dan sehingga pulang dia tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga seharusnya kekuatan Allah mengalir kepada engkau, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Mari kita melihat saudaraku, dari kalimat Kejadian 37 ayat yang kelima. Saudara akan mengerti betul di sini dikatakan begini. Kejadian 37 ayat yang ke-25 disinggung dengan kalimat, kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat mukanya, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Saudaraku, siapa ini? Rupanya ini adalah orang yang akan membeli. Membeli siapa? Membeli Yusuf. Kalau saudara membaca Kejadian 37 ayat yang ke-10. Setelah hal itu ceritakan pada ayahnya dan saudara-saudaranya. Maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpi itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Dengar baik. Saudaraku, Yusuf pernah bermimpi. Tetapi mimpinya bukan mimpi biasa. Karena mimpinya didasari oleh iman. Mimpinya terkandung dalam iman. Dikandung oleh iman. Sehingga saudaraku, waktu mimpinya itu terlahir, bukan Yusuf yang melahirkannya. Tapi mimpi Yusuf dilahirkan oleh penguasa Mesir, yaitu Fir'aun. Haleluya. Hai Bapak Pendeta, mungkin Anda melihat program ini. Engkau punya visi-visi besar, visi-visi besar, visi besar. Tetap saja jangan tidur imanmu. Tapi tetap bangun dan simpan dalam imanmu itu mimpi. Dan waktunya iman itu akan melahirkan iman. Mimpi itu mungkin bukan engkau. Mungkin gerejamu bukan engkau yang membangun. Tapi orang lain. Mungkin dilahirkan oleh pengusaha. Mungkin dilahirkan oleh orang yang saudara doain dan sembuh. Dan banyak lagi. Allah kita, Allah yang dahsyat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya merindu saudaraku. Suatu ketika punya gedung. Dan akhirnya apa yang terjadi? Walaupun dan gereja ini sudah tidak mampu lagi dibayar waktu itu. Dan akhirnya Tuhan, aku mimpi seorang gedung yang agak besar sedikit. Dan saudaraku, kami hanya bermimpi. Mimpi saat itu saya punya gedung yang cukup besar, saudaraku. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Saya imanin mimpi itu saya taruh di dalam iman saya. Dan akhirnya bukan saya yang melahirkan, tapi orang lain yang melahirkan. Tuhan bisa pakai apa saja. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Kenapa 3 murid ini bisa tertidur dengan dalam hadirat Allah? Karena sebenarnya hatinya tertidur. Plus imannya tertidur. Jelas. Kalau saudaraku, imanmu tertidur di gereja, pasti juga. Kalau saudara tertidur di gereja, pasti imanmu tertidur. Dan orang-orang seperti ini, waktu mimpi hanya bunga tidur. Tapi kalau engkau punya iman yang bangkit, haleluya, saya percaya tidurmu pun punya kekuatan iman. Tidurmu bukan tidur biasa, tapi tidur yang punya kekuatan iman dalam visi dan misi. Jadi saudaraku, alasan yang kedua, kenapa 8 murid Yesus tidak mampu menggantikan posisinya? Karena yang pertama, saudaraku, karena tidak merindukan sesuatu yang di atas. Artinya apa? Tidak merindukan tempat yang istimewa.
memang tempat istimewa itu bagi dirinya. Bukan doa, bukan gets money, tapi dunia. Mari, adakah tempat istimewa dalam hidupmu? Mungkin di kamarmu engkau pakai tempat. Waktu engkau mengalami kesedihan, lari ke kamar, kunci berdoa. Itu tempat istimewa. Waktu engkau tidak ada jalan keluar, pergi ke gereja. Dan saudaraku, saat itu mengambil waktu sendiri dengan Tuhan. Dan itulah tempat yang istimewa. Yang kedua, saudaraku, jangan imanmu tidur. Ya, kalau imanmu tidur, mimpimu tidak akan pernah menghasilkan visi dan mimpi yang benar. Saya percaya Yusuf adalah orang yang punya iman. Sehingga waktu tidur mimpinya pun punya iman. Ya, kakak-kakaknya menjual ya ke saudaraku, saudara Ismail. Apa yang terjadi saudaraku? Tetap saja mimpinya dikandung di dalam imannya. Dan akhirnya dilahirkan oleh Fir'aun. Dan Yusuf betul-betul menguasai Mesir seperti apa yang dimimpikannya. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku yang kasih, kita membaca yaitu ayat yang ke-38. Ya. Lukas 9 ayat yang ke-38 maksud saya. Ya. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Saudaraku, berbicara masalah berhala bukan langsung patung di depan kita. Tetapi apa yang melebihi Yesus itu pun sudah berhala. Oleh sebab itu Yesus berkata, "Jika engkau mengikut aku, bencilah mamamu, bencilah papamu, bencilah anakmu, bencilah seluruh isi rumah tanggamu." Bukan berarti kita pulang dari gereja, kita marah-marah, kita banting. Bukan. Sederhana sekali. Jadikan, memang kau betul sayang mama, sayang papa. Tapi kalau urusan iman, Tuhan nomor satu. Ya, Yesus nomor satu dari segalanya. Maka engkau akan hidupmu akan punya kuasa. Hari ini ibu, apa persoalanmu? Sebab kami percaya jika Yesus itu Bapa, tentu kuasanya akan mengalir kepada kita sebagai anak-anaknya. Jika Yesus itu kaya, maka kita kuasanya akan mengalir kepada kita. Tapi persoalannya tidak seperti yang apa harapkan doa-doa kami, pendeta. Sederhana, karena selama ini engkau belum punya tempat istimewa, yaitu doa. Sehingga doa engkau anggap remeh sekali. Padahal saudaraku, ada tempat yang istimewa dalam hidup ini. Bukan diskotik untuk melepaskan kepenatan, melepaskan persoalan hidup. Tidak. Tapi rumah Tuhan, itulah tempat yang istimewa di hadapan Tuhan. Yang kedua, mungkin rumah imanmu tertidur. Ingat, iman tidur tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau orang yang imannya bangkit, mimpi pun punya kekuatan. Yang ketiga, saudaraku, jangan ada berhala. Selama ini mungkin anakmu menjadi berhala, sehingga engkau sibuk dengan anak. Mungkin pekerjaan berhala, sibuk dengan pekerjaan. Tinggalkan dan tanggalkan semuanya, supaya kuasa mengalir atasmu. Saya akan berdoa kepada saudara, Bapa Surgawi yang dalam nama Yesus. Jamah setiap pemirsa yang mengalami pencobaan, yang mengalami persoalan. Dan saya percaya Tuhan, Kau sudah pilih dia, Engkau sudah panggil dia. Dan biarlah kuat kuasamu mengalir. Melalui firman ini mereka mengerti, dan mereka melakukan. Dalam nama Yesus Kau jamah, sembuhkan. Dalam nama Yesus Kau berdoa, amin. Dan sekarang saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Ada nomor-nomor telepon yang siap saudara hubungi dan akan menjawab doa-doa saudara. Ada SMS dan akhir acara ini ada website. Saudara boleh mengisi email dan kami akan menjawabnya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa dalam program yang lain. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Salam El Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.
Kau ada di setiap waktu. Ku mau duduk diam dan tenang, menanti pertolonganmu. Engkau tahu jalan hidupku, Kau tahu isi hatiku. Tak selamanya Engkau biarkan ku berjalan dengan air mataku. Dengan kasih-Mu Kau balut semua luka. Ku rindu Tuhan, hadirat-Mu, hanya dekat-Mu. Aku tenang, tempat perlindungan Kau selamanya. Seluruh hidupku ada di rencana-Mu. Ku berserah, Tuhan pegang tanganku. Ku rindu Tuhan, hadirat-Mu, hanya dekat-Mu. Aku tenang, tempat perlindungan Kekal selamanya. Seluruh hidupku ada di rencana-Mu. Ku berserah, Tuhan pegang tanganku. Ku berserah, Tuhan pegang tanganku. Saudara sedang terserang sakit penyakit, atau mungkin sedang terikat dengan kuasa kegelapan, atau mungkin rumah saudara sedang diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan, atau usaha saudara sedang diguna-guna. Saudara bisa mengalami kuasa dan jamahan kasih tangan Tuhan di dalam malam mujizat dan pelepasan setiap hari Rabu jam 7 malam di Geraha El Shalom. Atau saudara bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang telah tersedia di layar kaca saudara. Atau mungkin saudara ingin memiliki kuasa itu di tangan saudara sendiri. Saudara bisa mengalami impartasi roh di dalam program J12. Dan kuasa itu bisa ada di tangan saudara. Saudara tumpang tangan orang dan orang menjadi sembuh. Saudara bisa mengusir kuasa-kuasa kegelapan dengan kuasa daripada Tuhan itu di tangan saudara. Saudara bisa bergabung di dalam program J12 setiap hari Senin jam 7 malam di Geraha El Shalom. Atau saudara bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tersedia di layar kaca saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.